Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah asumsi klasik untuk uji multikolinearitas dan autokorelasi. Untuk pertama, klik Analyze, terus ke Regression, dan klik Linear. Nah, terus masukkan variabel Y ke kolom dependen dan semua variabel X ke kolom independen. Untuk variabel Y-nya itu keputusan pembelian makanan ke dependen dan total harga ke independen, terus ke total varian makanan ke independen, itu total pelayanan ke independen. Lalu klik statistik, klik model fit, estimate, Darwin-Watson, dan collinearity diagnostic, lalu klik continue dan klik OK. Dan ini hasilnya. Untuk langkah-langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji heteroskadastisitas. Untuk langkah yang pertama itu transport ke komputer variabel AL, ABS, sini kita hapus, diganti ke ini, diklik 2 kali, terus ini kita ganti ke apres. Lalu oke. Habis itu kita pergi ke ini lagi, ke analyze ke regression, ke linear, lalu ini diubah ke abrasifnya, ini kita masukkan di sini, lalu oke. Dan keluar outputnya. Dan untuk interpretasinya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menginterpretasikan hasil SPSS yang telah tadi diuji oleh teman saya. Untuk yang pertama yaitu di bagian uji normalitas, di mana di sini tuh didapatkan hasil yang menggunakan one sample Kolmogorov. Dapat dilihat dari tabel yang saya tampilkan ini, yaitu diperoleh nilai sig itu sebesar 0,20, yang berarti itu lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa variabel tersebut itu terdistribusi secara normal. Nah, untuk yang selanjutnya itu di bagian uji multikolinearitas. Nah, di bagian ini itu diperoleh hasilnya. Nah, dan berdasarkan hasil tersebut itu hasil analisis multikolinearitas ini, variabel pelayanan diperoleh nilai toleran itu sebesar 0,791 yang lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF yaitu sebesar 1,264 yang lebih kecil dari 10. Variabel varian makanan diperoleh nilai toleran sebesar 0,531 yang lebih besar dari 0,1, dan nilai FIF itu sebesar 1,884 yang lebih kecil dari 10. Dan variabel harga diperoleh nilai toleran sebesar 0,485 yang lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF
dengan nilai 2,062 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang mengalami multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas karena nilai toleran dari setiap variabel yang lebih dari 0,1 dan nilai IF-nya itu yang kurang dari 10. Nah, untuk yang selanjutnya di interpretasi pada bagian autokorelasi. Nah, yang dimana dari hasil yang saya tampilkan ini dapat diinterpretasikan, yaitu hasil analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin-Waston yaitu sebesar 1,344 yang diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan Durbin tersebut. Nilai DU sebesar 1,7092 dan nilai DL itu 1,5 jika dilihat berdasarkan tabel, dengan nilai Durbin-Waston sebesar 1,344 yang lebih kecil dari DL-nya itu 1,50, dan dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki indikasi adanya autokorelasi positif karena nilai dari Durbin-Waston ini lebih kecil dari DL-nya. Nah, untuk yang seterusnya itu ada di bagian uji heterokedastisitas. Nah, berdasarkan pada hasil yang dapat dilihat di sini itu tabel outputnya di bagian koefisien dengan variabel ABS res berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikannya itu untuk variabel pelayanan yang dilambang dengan X1 adalah 0,056, sementara nilai signifikan untuk variabel variasi makanan yang dilambang dengan X2 adalah 0,023, dan nilai signifikan untuk variabel variasi harga yang dilambangkan juga dengan X2 adalah 0,001. Jadi karena nilai signifikan dua variabel di atas lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleiser, dapat disimpulkan bahwa adanya gejala heterokedastisitas pada model regresi tersebut. Nah, mungkin itu saja interpretasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.